Jika kalian udah nonton film Tokyo Drift, pasti kalian kalau ngeliat mobilnya Han, ini mobil keren banget. Yang mana mobil aslinya Han sebenarnya Mazda RX-7 yang dituning sama Veilside. Mobilnya Han sebenarnya dirombak cukup banyak dari bawaan aslinya, sama tuner satu ini, dan menjadi mobil ikonik dalam film tersebut. Bagaimana ini bermula, dan siapa itu Veilside? Veilside didirikan oleh Hironao Yokomaku pada tahun 1990 untuk menjadi pemasok body kit terbaik di pasar untuk mobil sport mewah dan eksotis kelas atas. Dan dari mana nama Veilside ini berasal? Sebenarnya nama Veilside ini dari dua suku kata, yaitu veil dan side. Dan kalau di bahasa Jepangnya yang berarti maku, yang berarti veil, dan yoko dari kata yokomaku, yang berarti side. Jadi Yokomaku-san pada awalnya tidak membuat perusahaan ini untuk menjadi bengkel spesialis body kit, melainkan bengkel tuning performance. Dan Yokomaku-san sering menghabiskan waktu di sirkuit balap legendaris di Jepang, yaitu di sirkuit Tsukuba. Dia sering membantu orang untuk menyetel mobilnya untuk mendapatkan performance yang gila-gilaan sambil menyalurkan hasratnya terhadap mobil balap. Dan pada saat itu, Veilside tidak hanya dikenal memiliki mobil yang kencang aja, tapi mereka terkenal karena memiliki beberapa mobil terkencang di dunia. Karena Veilside sering memecahkan rekor dengan mobil-mobil buatannya. Dan karena hal ini, pada awalnya Veilside membuat body kit hanya untuk mendukung mobil super kencangnya, untuk mendapatkan drag dan tampilan yang lebih keren. Ya contohnya seperti mobil BNR 34 GTR ini. Mobil ini dapat mengebut di jalanan dengan kecepatan 340 km/jam, di jalan raya dengan menggunakan ban jalan raya jadi nggak pakai ban slick. Dan ini tentu aja memecahkan rekor mobil jalan raya tercepat di dunia. Ditambah Veilside juga memiliki mobil sangar lainnya, yaitu Toyota Supra MK4 dengan mesin JZ A80 yang bisa ngeluarin 1200 horsepower. Ditambah, mobil ini juga dipasangin twin turbo yang besar dengan beberapa air intake yang besar. Dan hal uniknya, radiator dipindahin ke bagian belakang mobil. Gara-gara radiator ada di belakang mobil, jadinya di mobil itu kayak ada snorkel di bagian belakang mobil. Ya kelihatannya sih kayak jadi agak aneh gitu ya. Jadi pada awalnya Veilside adalah bengkel tuning dengan hasil mobil-mobil yang gila sampai tahun 1993. Dan setelah tahun itu, Veilside secara resmi membuat body kit aero, dan banyak orang langsung menyukai bentuk body kitnya. Kemudian pada tahun 1995, Veilside langsung mendapatkan otorisasi resmi. Ya pada dasarnya Yokomaku-san ingin membuat paket lengkap di bengkelnya. Jadi kalau habis dituning, sekalian juga bisa membeli paket body kit aeronya. Dan itulah visi cemerlangnya. Respon customer saat itu udah sangat bagus banget dengan adanya paket lengkap ini. Ya ini karena ditambah juga nama Veilside udah cukup terkenal kala itu. Hal uniknya, bisnis Veilside malah lebih berkembang di body kitnya daripada di tuningnya. Karena orang-orang kala itu hanya memerlukan body kit daripada kecepatan. Dan karena hal ini, tuning Veilside yang melegenda sedikit demi sedikit udah memudar karena kalah pamor sama body kitnya. Walaupun seperti itu, Yokomaku-san tetap fokus di dunia tuning karena ini adalah bagian dari mimpinya juga. Jadi pada awal tahun 2000-an, Veilside ngeluarin throttle body yang cukup fenomenal, ditambah coilover, knalpot, dan rear wing. Dan seiring waktu, Veilside menjadi bengkel tuning yang lebih terkenal daripada sebelumnya. Dan selama masa emas mobil sport JDM, nama Veilside tidak pernah bisa lepas dari mobil-mobil tersebut, khususnya pada mobil-mobil tahun 1992 sampai tahun 1997. Berbeda dengan Nakai-san dari RWB, Veilside membuat body kit semuanya dengan terukur, yang mana Veilside memulai membuat body kit dari tanah liat, kemudian dicetak dan memberikan hasil yang sangat presisi. Ya beda banget kan sama RWB, yang benar-benar cuma mengandalkan mata untuk alat ukurnya. Walaupun begitu, RWB adalah tuner legenda juga. Dan berbeda dari RWB juga yang berfokus dengan Porsche aja, Veilside tidak berfokus dengan satu merek mobil aja. Bahkan Veilside pernah membuat body kit untuk mobil Ferrari. Ini udah benar-benar gila banget. Mobil eksotis Italia dipasangin body kit buatan Jepang. Kombinasi yang unik emang. Dan seiring berjalannya waktu, Veilside akhirnya menarik perhatian di bagian benua lain, yang mana orang-orang itu adalah orang-orang tergila-gila sama mobil JDM juga. Setelah pamornya semakin meroket, Veilside memulai project body kitnya lebih luas lagi ke mobil ikonik lainnya, seperti Toyota Supra MK4, Mazda RX-7, Subaru Impreza, Mitsubishi FTO, Mitsubishi Evo, dan beberapa mobil Porsche dan BMW. Kemudian pada tahun 2001, Veilside telah memproduksi mobil untuk Hollywood. Universal Pictures menginginkan Veilside untuk memproduksi mobil untuk aktor dan aktris utama dalam film The Fast and the Furious. Yang kita tahu mobil di film tersebut yang menggunakan Veilside adalah Mazda RX-7-nya Han, Honda S2000-nya Suzuki, kemudian ada Subaru STI yang menggunakan body kit Veilside juga, dan hampir di setiap series Fast and Furious ada mobil Veilside. Veilside juga mendapat kehormatan besar dari banyak musisi terkenal dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam video musik mereka, seperti 50 Cent, Chris Brown, Swizz Beatz, Kanye West, dan Soulja Boy.
Velocite memiliki fans dari banyak selebriti dan pelanggan VIP di dunia. Dan seiring berjalannya waktu, body kit Velocite menjadi sedikit ekstrim, yang mana body kit Velocite jadi lebih banyak lakukan di bagian bodi mobilnya. Ya ini karena permintaan dari selebriti dan artis itu juga. Karena yang kita tahu selera artis tuh rada gimana gitu kan. Mereka suka dengan konsep yang berlebihan dan benar-benar nggak sesuai dengan selera semua orang. Ya kalau di Indonesia ada mobilnya King of YouTuber tahun berapa ya dia, saya lupa. Yang Avanza-nya dimodif kayak gini nih. Entah apa tujuannya. Ya walaupun itu kontes tapi ya nggak tahu deh. Ya baik lagi kalau ke Velocite, artis-artis Hollywood benar-benar meminta hal-hal yang aneh-aneh terus kepada Velocite. Dan Velocite sebagai bengkel yang sangat nurut, mereka semua mewujudkannya. Velocite pernah mengkonversi Hummer H2 dan Bentley yang menggunakan mesin JZA 80 Supra. Benar-benar permintaan yang di luar nalar aja sih. Dan setelah adegan yang terlalu berlebihan itu, akhirnya Velocite pun jatuh dari puncaknya. Tapi sampai saat ini, Velocite masih membuat body kit, tapi nggak segila zaman dulunya. Ya kalau zaman dulunya nih ya, kalau mobil udah pakai body Velocite, itu hampir nggak kelihatan mobil aslinya, kecuali bagian roof mobilnya aja. Jadi benar-benar hampir berubah secara total. Ditambah di abad ke-21, untuk gaya seperti itu, udah kurang cukup diminati lagi bagi para penggemar JDM. Ya karena di abad ke-21, mobilnya udah lebih ke arah yang simpel, dan mempertahankan OM, daripada mengubah mobilnya secara keseluruhan seperti yang Velocite lakukan. Jadi pada tahun 2010-an, Velocite benar-benar udah mulai ditinggalkan. Karena Velocite tetap melakukan hal yang sama, mereka tidak mengikuti tren yang ada. Karena di tahun 2010-an bahkan sampai sekarang, tren body kit benar-benar berubah. Yang tadinya lebar dari depan sampai belakang, kalau sekarang depannya kecil, lebar di belakang. Tapi terlepas dari itu semua, Velocite sekarang benar-benar meninggalkan sesuatu yang istimewa. Yang mana cerita kesuksesan Velocite di tahun 90-an sampai 2000-an awal benar-benar membuat banyak penggemar mobil JDM memiliki hal yang sangat menarik untuk dikenang. Dan juga, Velocite telah menginspirasi puluhan bahkan ratusan bengkel tuning lainnya yang bergerak di body kit juga. Velocite juga telah memproduksi body kit dengan kualitas terbaik dengan pengrajin terampil di bawah manajemen produksi yang ketat dan dikirim ke lebih dari 40 negara selama 2 dekade terakhir. Velocite juga berhasil memperoleh banyak gelar dunia dalam berbagai tahap seperti balap drag dan balap kecepatan maksimum dunia dan sebagian besar kemenangan dunia bahkan hingga hari ini. Pada tahun 2011 dan 2012, Velocite memenangkan penghargaan tertinggi di antara 700 kendaraan pameran di Tokyo International Customized Car Show. Dan di sini kita akan membahas beberapa mobil Velocite yang menjadi legenda dan ikonik banget. Yang pertama tentu aja ada Velocite RX-7 Fortune. Kit RX-7 Fortune dilengkapi dengan turbocharged HKS, sistem knalpot titanium Velocite dan mesin rotary 13B. Selain ketenarannya di layar kaca, RX-7 Fortune juga mendapatkan pengakuan selama acara Toyota Auto Salon 2005. Velocite membawa pulang hadiah utama dalam kategori sport car dan meraih penghargaan Grand Prix Tokyo Auto Show. Kemudian yang kedua ada Velocite Black Fortune VS. Velocite menggunakan body kit aerodinamis SL65MG dan merombak kap mesin, spoiler belakang, bumper belakang dan diffuser, spoiler bumper depan dan side skirt, semuanya seluruh terbuat dari serat karbon. Tidak seperti paket lainnya, Velocite memberikan batas 300 unit untuk Black Fortune VS. Kemudian yang ketiga ada Velocite Supra 4509 GTR. Supra 4509 GTR ini didasarkan oleh Toyota Supra generasi keempat. Mobil ini adalah konsep berorientasi detail yang dirancang menyerupai mobil-mobil di Eropa. Terlepas dari perspektif orang dari mobil ini yang baik atau buruk, Velocite layak mendapatkan pujian untuk stylingnya mobil ini, yang membuat mereka mendapatkan hadiah utama konsep car dan penghargaan Grand Prix di Tokyo Auto Salon 2011. 4509 GTR menonjol karena grillnya yang dibuat khusus. Kemudian selanjutnya ada Velocite Fortune NSX. Tentu aja Honda NSX generasi pertama memiliki desain yang ikonik. Namun kit Velocite Fortune NSX adalah perubahan yang sangat ekstrim, sehingga dapat dengan mudah membingungkan siapapun yang menganggapnya sebagai supercar langka. Fortune NSX memiliki trim serat karbon, lampu depan besar, bumper yang dirombak, lampu belakang kuat, side skirt baru, sayap belakang yang unik, dan setir 3 palang Momo. Kemudian ada Velocite S2000. Velocite S2000 sebenarnya pertama kali digunakan sebagai mobil pahlawan, yaitu yang digunakan oleh Johnny Tran dalam film Fast and Furious pertama, sebelum dicat ulang dan berfungsi sebagai mobil Suzuki di Too Fast and Furious. Kemudian ada Velocite 350Z. Selain body kit yang mengesankan, Nissan 350Z serba hitam ini memiliki kit twin turbo APS yang menghasilkan tenaga hingga 430 horsepower dan torsi 420 lb-ft.
Perlengkapan performa lainnya termasuk kopling plat ganda dan diferensial 2 arah Nismo. Selama Tokyo Auto Salon 2003, desain Velsight 350Z ini meraup penghargaan MVP dalam kategori sporty car. Kemudian ada Velsight Supra JZA 80. Melalui peningkatan ini, Velsight memenangkan hadiah utama untuk kategori complete car dalam penghargaan Tokyo Auto Salon 1994. Supra Combat adalah mobil pertama kalinya Velsight bereksperimen dengan model Supra, dan keberhasilannya membuka jalan bagi peningkatan berikutnya untuk generasi Supra berikutnya. Lalu ada Velsight BRZ 86. Desain agresif mencakup fender dan bumper depan baru, side skirt, bumper belakang, spoiler belakang, dan sayap belakang pada kedua trim. Selain peningkatan itu juga trim bodi lebar menampilkan karakteristik fender di belakang di atas fender. Namun fitur yang menonjol adalah desain kap mesin baru, lengkap dengan tanda dan garis tajam yang menampilkan potongan untuk ekstrator udara. Kemudian terakhir ada Velsight Skyline R33. Berdasarkan R33 Nissan Skyline GTR, Velsight Combat Revolution 1995 ini merembeskan segala sesuatu yang kita sukai dari dunia tuning tahun 90-an. Peningkatan aero pada mobil ini sangat besar, ditandai dengan bumper depan yang menganga, wide body kit kolosal, dan spoiler belakang yang mengesankan serta kombinasi diffuser. Kemudian di atas peningkatan visual, Velsight R33 dilengkapi peningkatan mesin Tomei, kit turbo HKS, kopling Nismo, knalpot Velsight, rem Brembo, dan suspensi Öhlins. Pada pembuatannya, mobil ini memenangkan penghargaan MVP selama Tokyo Auto Salon 1996 dan ditampilkan di berbagai majalah otomotif. Dan itulah beberapa karya terbesar Velsight yang sangat diakui. Ya, walaupun Velsight tidak sepopuler zaman dulu, tapi tetap aja merek Velsight akan tetap ada sampai kapanpun. Ya, segitu aja video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.